Salam sejahtera, sukacita besar boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudaraku dalam pembahasan perenungan pekabaran firman Tuhan di saat ini melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, Yesus nama di atas segala nama. Dan dalam pekabaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, Dia adalah juru selamat kita. Dan biarlah kita boleh menerima sukacita besar melalui pekabaran firman Tuhan di saat ini. Kita masuk di dalam pokok pembahasan dengan judul korban bagi dosa besar. Ayat inti kita terdapat dalam Bilangan 21 ayat 9, di sana dikatakan, "Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup." Mari kita masuk di dalam pembahasan di saat ini. Musa mendapat perintah ilahi untuk membuat seekor ular tembaga yang bentuknya menyerupai ular hidup dan mengangkat ke atas di antara orang banyak itu. Terhadap benda ini, semua yang telah dipagut harus mengarahkan pandangannya dan mereka pun akan memperoleh kesembuhan. Ia menurut dan kabar yang menggembirakan itu disebarluaskan di seluruh perkemahan itu agar semua orang yang telah dipagut dapat memandang kepada ular tembaga itu dan disembuhkan. Banyak yang sudah mati, dan pada waktu Musa mengangkat ular itu di atas sebuah tiang, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan melihat kepada benda logam ini mereka akan dapat disembuhkan. Dan mereka ini binasa dalam sikap tidak percaya mereka. Tetapi banyak juga mempunyai iman terhadap jalan yang telah disediakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dengan penuh kerinduan berusaha dengan sungguh-sungguh menolong orang-orang yang menderita, sahabat-sahabat yang hampir mati supaya mengarahkan tatapan mereka keluar tembaga itu. Jikalau mereka ini sekalipun lemah dan hampir mati dapat mendengar meskipun hanya sekali saja, mereka akan dapat dipulihkan dengan sempurna. Jadi perenungan pekabaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengisahkan perjalanan yang nyata umat-umat Tuhan ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, di mana mereka dengan berpuluhan-puluhan tahun Tuhan izinkan untuk mendapat pelajaran di tanah Mesir, di tempat perbudakan mereka. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan mereka keluar dari tanah perbudakan itu, Tuhan menyuruh seorang pemimpin muda. Tetapi tentunya sebelum Musa menjadi seorang pemimpin, Tuhan mendidik dia di ladang penginjilannya sendiri, yaitu di padang gurun, di mana Tuhan mengizinkan dia untuk dilatih menjadi seorang pemimpin yang rendah hati yang dapat memimpin bangsa besar ini, memimpin jiwa-jiwa untuk dapat diselamatkan menuju kepada tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah. Tentunya pada setiap proses perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan, yaitu bangsa Israel pada saat itu, yang mencerminkan perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, bahkan di sepanjang zaman, yang menggambarkan bahwa ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel, umat-umat Tuhan itu berjalan menuju kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, tempat di mana mereka hidup dengan penuh kesukaan, hidup di mana Tuhan mau umat-umat Tuhan itu terlepas dari perbudakan dosa mereka, sehingga pelajaran ini pun dapat digambarkan melalui kehidupan kita setiap hari, di mana Tuhan mengizinkan setiap pergolakan kehidupan, setiap ujian-ujian iman, setiap tantangan-tantangan kehidupan setiap hari dimanapun kita berada. Tuhan selalu mengizinkan itu untuk menumbuhkan, untuk memberi kita pengertian bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita melalui setiap ujian, tantangan kehidupan, kepahitan hidup yang Tuhan tetap izinkan untuk kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di sini juga dikatakan dalam pekabaran firman Tuhan bahwa pada suatu ketika bangsa Israel dalam perjalanannya, Tuhan mendapati mereka terlalu banyak mengeluh dengan keadaan di mana perjalanan yang begitu sulit, kurangnya akan makanan, kurangnya akan ketersediaan pangan di dalam kehidupan jasmani mereka. Mereka melihat itu, tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika Tuhan izinkan untuk keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan mereka. Mereka tidak melihat itu, tetapi mereka melihat dari sisi negatif, di mana mereka sangat tersiksa, seakan-akan mereka sangat tersiksa di dalam perjalanan iman mereka. Tetapi dalam pelajaran ini mari kita ambil
hal positif melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka mulai mengeluh dengan perjalanan kehidupan mereka, oleh karena mereka merasa sangat berat, sangat susah, tidak ada persiapan di dalam apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Di sini ada dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan mengizinkan ada banyak orang yang mati dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan melalui pengalaman-pengalaman iman dari bangsa Israel. Begitupun dengan pengalaman-pengalaman iman kita di saat ini. Dan ini di sini dikatakan bahwa Musa mendapat perintah Ilahi untuk membuat seekor ular tembaga yang bentuknya menyerupai ular hidup dan mengangkatnya ke atas di antara orang banyak itu. Di sini juga dikatakan bahwa terhadap benda ini semua yang telah dipagut harus mengarahkan pandangannya, dengan mereka pun akan memperoleh kesembuhan. Ia menurutnya, dan kabar yang menggembirakan itu disebarluaskan di seluruh perkemahan itu agar semua orang yang telah dipagut dapat memandang kepada ular tembaga itu dan disembuhkan. Banyak yang sudah mati, dan pada waktu Musa memangut ular itu di atas sebuah tiang, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan melihat kepada benda logam ini mereka akan dapat disembuhkan, dan mereka ini binasa dalam sikap tidak percaya mereka. Jadi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Mereka dipagut, kemudian ada aba-aba dari Musa. Musa katakan, lihat patung ular itu atau lihat ular tembaga itu, walaupun sudah dipagut, walaupun sudah di dalam situasi kondisi di mana sangat menyiksa kehidupan bangsa Israel pada saat itu, seakan-akan mau mati, tetapi Tuhan melalui pemimpinnya yaitu Musa, dia menyebarluaskan tentang kabar baik ini, bahwa ada suatu pembebasan ketika Tuhan izinkan untuk mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Musa mengatakan bahwa lihat ular tembaga itu agar kita bisa disembuhkan terhadap dosa-dosa kita. Sehingga di sini dikatakan banyak yang sudah mati, dan pada waktu Musa mengangkat ular itu di atas sebuah tiang, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan melihat kepada benda logam ini mereka akan dapat disembuhkan, dan mereka ini binasa dalam sikap tidak percaya mereka. Jadi ada yang dipagut, pada saat itu ada dua kelompok, ada yang dipagut tetapi percaya, walaupun itu hanya seakan-akan itu tidak mungkin ular logam itu dapat menyembuhkan saya, dapat menyembuhkan orang-orang pada saat itu yang menderita dengan racun dari ular tersebut. Tetapi ada yang menganggap remeh, tidak percaya dengan iman, di mana ketika mereka pun dipagut, walaupun menderita, tetapi melalui Musa, Tuhan memakai Musa untuk mengarahkan pandangan kita agar kita melihat kepada juru selamat kita. Melihat kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, yang memberi kita kesembuhan di dalam dosa-dosa kita secara pribadi, sakit jasmani kita, sakit rohani kita. Oleh karena sumber kehidupan ini, sumber keselamatan ini hanyalah Yesus Kristus saja. Jadi melalui pelajaran ini ada begitu banyak inti yang saya mau sampaikan. Melalui pelajaran dari Musa, dia adalah seorang pemimpin yang selalu berbagi akan suatu pekabaran-pekabaran yang baik, sehingga di sini dikatakan bahwa terhadap benda ini semua yang telah dipagut harus mengarahkan pandangannya, dan mereka pun akan memperoleh kesembuhan. Ia menurutnya, dan kabar yang menggembirakan itu disebarluaskan di seluruh perkemahan itu agar semua orang yang telah dipagut dapat memandang kepada ular tembaga itu. Jadi pelajaran dari seorang pemimpin ini, seorang Musa, dia tidak menyimpan kabar kebenaran ini, kabar baik ini hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia menjadi seorang pemimpin yang selalu berbagi kabar kebenaran ini kepada orang-orang yang telah menderita oleh karena dosa, oleh karena racun-racun dosa di dalam kehidupan kita yang seakan-akan merenggut nyawa kita, yang merenggut jiwa kita. Sehingga di sini belajar dari karakter dari Musa, bahwa dia tidak pernah pelit dalam situasi apapun. Mau keadaan apapun, dia tetap membawa kabar kebenaran itu kepada orang-orang yang menderita. Ini adalah pelajaran sebagai seorang pemimpin, bahkan kita yang dipimpin. Percayalah ketika Tuhan mengizinkan itu, ketika pemimpin kita mengatakan A, kita harus percaya dan mengimani bahwa kehidupan kita tentunya dirancangkan untuk suatu rancangan yang baik di dalam kehidupan kita yang dituntun oleh Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan pelajaran kita juga di saat ini dikatakan bahwa
Ketika Tuhan mengizinkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita dilingkupi dengan orang-orang yang banyak menderita sakit jasmani, sakit rohani, banyak yang dilukai dengan keadaan-keadaan dunia yang membuat kita itu semakin lama semakin menjauh dari juru selamat kita. Sehingga pekabaran Tuhan di saat ini dikatakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dengan penuh kerinduan berusaha dengan sungguh-sungguh menolong orang-orang yang menderita, sahabat-sahabat yang hampir mati, supaya mengarahkan tatapan mereka keluar tembaga itu. Jikalau mereka ini sekalipun lemah dan hampir mati dapat mendengar meskipun hanya sekali saja, mereka akan dapat dipulihkan dengan sempurna. Jadi ada usaha di dalam penderitaan. Tuhan izinkan, jangan lupa ada saudara-saudara kita di samping kiri dan kanan, di depan kita, bahkan di sekeliling keluarga kita, bahkan dimanapun Tuhan percayakan, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dengan pertolongan Tuhan. Walaupun dia lemah, di sini dikatakan sama-sama lemah, tetapi jangan membiarkan orang itu juga menjadi lemah. Tetapi belajarlah dengan pelajaran yang sangat indah ini, bahwa Tuhan mau berusaha agar umat Tuhan itu dapat diselamatkan melalui penderitaan-penderitaan yang Tuhan mau izinkan agar kita boleh mempercayai kehidupan bahkan iman kita itu hanya kepada Tuhan. Dengan memandang hanya kepada Yesus Kristus. Jangan membuat pikiran kita untuk selalu terfokus dengan masalah intinya, dengan penderitaan. Tetapi marilah arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus yang memberi kelepasan di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran di sini juga, diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan dari racun yang ada dalam luka mereka itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka, tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah, dan oleh memandang kepada ular itu, iman mereka dinyatakan. Mereka mengetahui bahwa tidak ada khasiat di dalam ular itu sendiri, tetapi itu adalah lambang daripada Kristus, dan dengan demikian pulanya iman dalam jasa-jasanya dinyatakan kepada mereka. Hingga saat itu banyak yang telah membawa persembahan mereka kepada Allah dan telah merasa bahwa dengan berbuat demikian mereka telah mengadakan suatu penebusan yang cukup bagi dosa-dosa mereka. Mereka tadinya tidak bergantung kepada penebus yang akan datang yang menjadi wujud daripada persembahan-persembahan mereka itu. Sekarang Tuhan mau mengajar mereka bahwa korban-korban mereka itu sendiri, sebagaimana halnya ular tembaga itu sendiri, tidaklah mempunyai khasiat, tetapi semuanya itu haruslah memimpin pikiran mereka kepada Kristus, korban bagi dosa yang besar itu. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 20. Mari kita renungkan lebih dalam, pernahkah Tuhan menyediakan berkat untuk saya yang disembunyikan dalam perintah yang tampak aneh? Jadi pelajaran ini ya, kalau kita pikir secara logika aneh ketika kita mau melihat ular tembaga itu yang tidak mempunyai kuasa. Tetapi dengan kita belajar untuk menurut, dengan kita belajar untuk percaya kepada pemimpin kita tentunya yang Tuhan percayakan, kepada orang tua kita mungkin di dalam keluarga sebagai pemimpin, sebagai iman, untuk kita mendapat jalan keselamatan itu, mungkin itu adalah suatu instruksi yang aneh di pandangan kita, di otak kita. Kenapa aneh untuk menyembah atau untuk melihat benda sebenarnya yang bukan menjadi bagian untuk menjadi keselamatan kita. Tetapi di sini belajar bahwa bukan keselamatan itu tidak tergantung di dalam persembahan-persembahan kita kepada Kristus, tetapi keselamatan itu melalui iman dan percaya kita, melalui iman dan penurutan kita. Walaupun instruksi yang diberikan mungkin pemimpin kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, tentunya instruksi yang aneh didengar. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan itu, kalau Tuhan menyatakan itu di dalam doa, jawaban-jawaban doa kita, tentunya kita harus percaya, karena itu yang menjadi jalan satu-satunya bagi kita untuk Tuhan mau menarik kita dari lumpur-lumpur dosa, Tuhan mau menarik kita dari jerat-jerat dosa, perbudakan dosa, agar kita boleh sampai tiba di tanah Kanaan surga
di mana Tuhan menjanjikan kebaikan hidup, menjanjikan keselamatan bagi kita, menjanjikan bahwa kita akan melihat juru selamat kita dengan penuh kuasa itu. Biarlah kita boleh menaruh percaya iman kita dan penurutan kita kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan dengan penurutan yang setia, walaupun yang tentunya kita akan jatuh bangun di dalam perjalanan iman kita di atas dunia ini, sampai di mana Tuhan datang yang kedua kali. Semoga kita boleh didapati tetap setia dan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan boleh berikan kepada kita dari setiap masing-masing kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Biarlah Tuhan yang menjadi korban bagi dosa besar kita, menjadi juru selamat kita, menjadi tiang, menjadi tuntunan perjalanan kita, menjadi firman yang hidup, menjadi pelita bagi kaki kita di mana kita menapaki kehidupan kita yang begitu banyak tantangan di atas dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.